Ada film baru, sutradaranya Denis Villeneuve, bagus banget. Judulnya Arrival. I love this movie. Let's talk about it. There are days that define your story beyond your life. Who's being carted off in the medevac? Not everyone is wired for what you're about to do. So what do they look like? You'll see soon enough. Every 18 hours, a door opens up. That's where we go in. Gue Rina Dewi dan sekarang Rabu. Dan sekarang berarti Rabu spesial. Dan gue akan ngebahas satu film yang menurut gue oke banget. Judulnya Arrival. Film ini adalah film sci-fi. Tapi kalau lo ngebandingin dengan Interstellar, gue lebih suka film ini. Gue suka Nolan, tapi menurut gue Interstellar tuh terlalu convoluted, terlalu ribet. Kalau ini nggak bagus ya. Sutradaranya Denis Villeneuve, dia orang Prancis Kanada. Dan dia dulu bikin satu film yang, beberapa film sebetulnya yang gue suka dengan genre gaya banget berbeda. Dia pernah bikin Enemy, terus dia pernah bikin Sicario, dia pernah bikin juga Prisoners. Waktu itu sempat masuk nominasi Oscar kalau lo inget. Itu film oke banget. Dan yang menurut gue spesial adalah dia bisa pindah-pindah satu genre ke genre lain effortless. Kayaknya yang smooth ya, tapi tetap ada dark signature-nya dia, oke? Sekarang kita bahas soal pemeran. Pemerannya adalah aktris yang gue tahu banget, lo udah kenal, Amy Adams. Dia adalah salah satu aktris terbaik ya menurut gue. Setelah beberapa tahun gue lihat dia berakting tuh, menurut gue dia sangat smooth, cukup bunglon. Dan di sini dia berperan sebagai Dr. Louis Banks ya. Di film Arrival ini dia adalah seorang linguist expert. Terus ada juga Jeremy Renner. Dia itu berperan sebagai mathematician gitu, ahli matematik, sebagai Ian Donnelly namanya di situ. Terus ada lagi Forest Whitaker. Forest Whitaker itu jadi US Army Colonel Weber namanya. Nah, ceritanya adalah ada pesawat alien spaceship gitu datang ke bumi. Terus mereka yang datang tiba-tiba terus diem di beberapa titik belahan dunia itu, tapi mereka diem aja. Nah, si dua orang ini, si Jeremy Renner sama si Amy Adams itu, mereka harus berkomunikasi dengan si alien spaceship ini karena mereka diem aja tuh, si alien yang nggak mau ngomong apa-apa. Nah, mereka yang satu kan ahli bahasa, yang satu ahli matematika. Diharapkan mereka bisa menerjemahkan apa sih maunya si alien ini di dunia. Kenapa gue suka sama si Denis Villeneuve ini? Karena dia adalah satu sutradara yang menurut gue kalau bikin film itu sangat rapih. Kayak di Arrival, perpindahan satu scene dengan scene lain itu sangat smooth. Jadi lo nggak kelihatan kayak kepatah-patah gitu dari satu scene ke scene lain. Lo kayak masuk di sebuah lorong di mana lo bingung ini arahnya kemana, lo nggak tahu lo mau dibawa kemana. Dan di ujung sana tuh ada satu plot twist yang menurut gue sangat layak ditunggu. Lo jangan ngarepin ini film yang fast pace gitu, deg nggak. Lo kayak masuk sebuah lorong, lo nikmatin gitu feelingnya. Karena dari scoringnya juga ya, selain shot-shotnya emang bagus banget, scoringnya itu gila. Lo berasa bener-bener kayak lo mau masuk kapal alien gitu, gimana sih? Dan kalau lo pernah nonton satu film judulnya Sicario yang dibikin juga sama Denis, itu scoringnya dibikin sama Jonas Johansson. Itu udah sering kerja sama juga dengan si Denis, dan itu dia bisa membangkitkan feeling yang menurut gue gak gue dapet di film lain gitu. Satu-satunya orang yang bisa bikin gue ngerasa kayak gitu tuh si Nolan. Nolan tuh kalau bikin scoring juga sangat powerful. Nah, si Denis ini kayaknya mungkin dia the next Nolan kali ya. Nah, kalau kita ngomong soal ceritanya ini sebetulnya diambil dari sebuah kisah pendek gitu, cerita pendek. Judulnya Story of Your Life, ditulis sama Ted Chiang. Dan ini dibikin tahun 98, dan dari cerita pendek ini dibikinlah cerita panjangnya. Nah, kalau lo suka film sci-fi, lo jangan ngebayangin Interstellar, karena ini menurut gue bukan Interstellar. Ceritanya gampang banget diikuti, meskipun ujung-ujungnya lo akan mikir, oh jadi gitu ya, tapi nggak susah untuk dimengerti. Problem gue terbesar sama Interstellar adalah lo asli lo bingung banget terakhir, yang kayak what the fuck, what gitu, apa gitu, dan lo harus bahas dulu sama teman lo, terus orang punya interpretasi ini, interpretasi itu gitu. Jadi kayak pengen banget dibahas gitu. Sedangkan kalau film ini tuh gampang buat dimengerti, dan setelah lo ngerti itu juga bukan cuma menyentuh hati lo, tapi juga bikin otak lo muter dikit-dikit. Kalau buat gue dikit karena otak gue dikit, oke? Dan lo kenapa harus nonton film ini? Karena film ini banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan
existential question gitu loh sebagai manusia. Are we alone in this world? Atau apakah ada makhluk lain di semesta gitu? Dan kalau misalnya itu terjadi, what would we do as a human being? Dan selama ini apa sih yang bikin kita tuh based our decision, kita tuh bikin keputusan tuh kenapa sih kita selalu salah di keputusan kita? Nah ini kan dibahas di film ini. Scene-nya rapih, terus juga nuansa gambarnya gue suka, konsistensi antara scene awal sama scene akhir. Meskipun kalau lo lihat ini kayak bener-bener loncat-loncat ya. Jadi seolah-olah si Louise-nya ini, Amy Adams ini loncat-loncat, ada flashback kayak gitu, tapi lo nggak ngerasa patah gitu. Ada beberapa film yang sering menghadirkan flashback dan kerasa banget patah. Kalau ini lo sampai ini dia lagi flashback atau enggak ya gitu, lo bener-bener effortless lah lo ngejalaninnya, bener-bener smooth lah caranya si Danny ini bertutur gitu. Itu yang gue suka dari dia. Di sini itu adalah cerita yang bagus juga. Ini cerita Amy Adams, ini ceritanya punya anak di situ, dan dia kayak menceritakan lah tentang pertemuannya dengan alien ini. Dan gue suka banget aliennya tau banget, namanya Abbott and Costello. Lucu banget ya namanya aliennya, Abbott and Costello. Dan Abbott Costello ini bener-bener cute lah. Gue baru pertama kali lihat alien digambarkan seperti ini. Lo wondering what it is, what kind of alien they are. Dan setelah lo tahu apa mereka dan apa tujuan mereka di dunia ini, lo kan yang kayak... Kalau ngomong soal aftertaste film ini film yang menurut gue, ada beberapa film kalau lo perhatiin ya, lo nonton nih, terus lo yang kayak keluar bioskop, ya udah lo makan, lo jalan pulang, lo udah nggak mikirin lagi film ini. Ini film yang beberapa hari setelah lo nonton tuh lo masih ngebayangin gitu, masih ada question mark di otak lo masih pengen ngebahas, lo pengen diskusi, lo ngebayangin scene-scene-nya, ada feeling yang dalam yang sebetulnya keluar ya di film ini. Oke, itu opini gue mengenai Arrival, dan pastinya itu opini gue. Dan kalau lo nggak setuju ataupun setuju dan lo punya opini sendiri, lo boleh komen aja, lo bilang lo suka atau nggak suka dan kenapa lo suka. Gue seneng banget pasti kalau lo sharing komen lo juga. Siapa tahu gue jadi berubah pikiran, jadi setuju mau komen lo. Loh, anaknya labil. Anyway, soal ratingnya dari 5 bintang gue akan kasih 4,5 karena gue nggak suka angka bulat. Dan ada beberapa miss sih di film ini, tapi nggak akan gue ambil panjang, jadi gue akan kasih 4,5 bintang. Oke, film ini makanya wajib banget tonton. Film yang ratingnya 5 sih kalau gue cuman Prestige ya. I love that movie and it's Nolan, tapi belum nyampe 5 sih film ini, tapi tetap wajib lo tonton. Oke, jangan lupa komen. Sampai ketemu di Rabu spesial berikutnya.